Pergi ke pasar membeli paku, tidak lupa membeli benang. Ilmu sejarah terpahat kukuh untuk pedoman di masa yang akan datang. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa semangat dalam pembelajaran. Nah, berjumpa lagi dengan Bu Febri dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Pada kesempatan kali ini Bu Febri akan mengajak kalian bersama-sama untuk belajar mengenai teks cerita sejarah. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini Bu Febri akan mengajak kalian untuk mengetahui bagaimana cara menemukan informasi yang terdapat dalam sebuah teks cerita sejarah. Sebelum kita belajar untuk menemukan informasi yang terdapat dalam teks cerita sejarah, tentunya kalian harus mengingat apa itu pengertian dan struktur teks cerita sejarah. Di sini kalian masih ingat apa itu pengertian dan struktur teks cerita sejarah? Nah, baik. Pengertian teks cerita sejarah adalah suatu teks yang berisi peristiwa atau kejadian di masa lampau yang terbukti kebenarannya dan serta terdapat nilai sejarah di dalamnya. Jadi itu adalah pengertian teks sejarah. Kemudian adalah struktur teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu orientasi. Yang kedua yaitu ringkasan kejadian. Yang ketiga yaitu komplikasi, dan yang terakhir yaitu resolusi. Nah, setelah kalian belajar mengenai struktur teks cerita sejarah, kemudian kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara menemukan informasi yang terdapat dalam teks cerita sejarah. Ada 3 langkah dalam menemukan informasi yang terdapat dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, membaca teks cerita sejarah. Saat kita ingin menemukan informasi di dalam teks cerita sejarah, tentunya kita harus membaca teks cerita sejarah secara keseluruhan. Karena dengan membaca teks cerita sejarah secara keseluruhan, kita akan mengetahui informasi apa saja yang terdapat dalam teks cerita tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu menemukan kalimat utama. Kalimat utama adalah gagasan utama, kalimat di mana teks itu dibuat, seperti itu. Masih kita ingat bahwa jenis kalimat utama itu ada 3. Yang pertama di awal paragraf atau awal kalimat. Yang kedua di akhir paragraf. Dan yang ketiga campuran, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah membuat simpulan. Ketika kita sudah membaca keseluruhan dan menemukan kalimat utama, tentunya kita harus pandai dalam membuat simpulan, merangkai kata-kata kalimat utama menjadi simpulan, agar informasi yang kita temukan itu lebih mudah, lebih valid, seperti itu. Nah, itu adalah tahap-tahap atau langkah-langkah dalam mencari informasi yang terdapat dalam suatu teks cerita sejarah. Kemudian yang selanjutnya adalah Bu Febri ingin menyampaikan yang pertama yaitu informasi menggambarkan isi dari setiap paragraf. Yang kedua, di dalam setiap paragraf harus merupakan analisis yang kita telah baca. Dan yang ketiga, bahwa informasi itu harus menggambarkan keseluruhan paragraf yang sudah kita baca, seperti itu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita sudah mengingat mengenai pengertian cerita teks sejarah, kemudian struktur teks cerita sejarah, yang ketiga cara menemukan informasi teks cerita sejarah, dan yang keempat kriteria syarat dalam menemukan informasi teks cerita sejarah, seperti itu. Nah, dan kali ini kita bersama-sama mengetahui materi tentang teks cerita sejarah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Tetap jaga kesehatan walaupun di rumah, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.